Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9 mengenai model data. Lanjutan dari pertemuan ke-7 mengenai IED. Langsung saja ya. Pengenalan komponen dasar dalam kegiatan perancangan serta langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk mentransformasikan fakta yang ada pada lapangan ke dalam sebuah model data. Idealnya adalah sebuah IRD merupakan himpunan kuat atau bebas karena yang pertama, tidak memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas lainnya atau dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemunculan entitas baru tidak tergantung pada keberadaan entitas lainnya dan bukan merupakan bagian dari entitas lain. Di sini pembuatan IRD tidak selalu melibatkan entitas yang kuat, tetapi juga melibatkan himpunan entitas lemah dan bagian dari entitas lainnya. Ada beberapa varian entitas. Yang pertama yaitu strong entity atau entitas kuat. Di sini yaitu himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya. Contohnya dari ini adalah himpunan entitas mahasiswa, dosen, dan kuliah. Kemudian untuk kemunculan entitas di dalamnya tidak tergantung pada keberadaan entitas di himpunan entitas yang lainnya. Jadi dia berdiri sendiri ya, tidak bergantung dengan entitas yang lain. Kemudian bukan merupakan bagian dari himpunan entitas yang lainnya. Kemudian ada weak entity atau entitas lemah. Di sini entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas yang lain. Kemudian himpunan entitas ini tidak memiliki atribut yang dapat berfungsi sebagai key atau kunci yang benar-benar dapat menjamin keunikan dari entitas lainnya. Di sini adalah contohnya yaitu untuk melengkapi data mahasiswa, kita juga ingin mengelola data hobi dan serta data orang tua. Ini adalah contoh dari varian entitas, yaitu ada beberapa entitas yaitu mahasiswa, orang tua, dan hobi. Bisa dilihat di sini adalah untuk entitas lemah. Entitas lemah di sini yaitu orang tua dan hobi, yaitu ini ya, orang tua dan hobi. Ini merupakan contoh dari entitas lemah. Kemudian atribut atau field nama orang tua dan hobi. Atribut ini pada orang tua dan hobi ini merupakan key yang tidak menyayangkan atau garis putus-putus ya. Selanjutnya adalah varian relasi, yaitu relasi sendiri merupakan relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas yang berbeda, disebut dengan relasi biner atau binary relation, yang merupakan relasi yang paling umum digunakan. Kemudian untuk relasi ini
hanya melibatkan sebuah himpunan entitas atau lebih dari dua himpunan entitas. Ini merupakan contoh dari relasi tunggal, unary relation, yaitu relasi yang terjadi antara himpunan entitas yang sama. Contohnya di sini ada dosen mendampingi ya. Jadi dosennya ini nama dosennya, kemudian mendampingi. Jadi satu dosen bisa mendampingi ini ya, ini dosen dan ini mendampingi. Ini merupakan contoh relasi tunggal. Selanjutnya adalah binary relation. Kalau yang tadi adalah relasi tunggal, jadi ini sendiri, berdiri sendiri, ini mendampingi ya. Kemudian kalau ini bisa dilihat binary relation, entitasnya ada dua di sini, yaitu agama dan mahasiswa. Ini merupakan contoh dari binary relation. Kemudian di sini ada contoh dari relasi ganda atau redundant relation, yaitu relasi yang muncul antara dua himpunan entitas yang tidak hanya satu relasi, tetapi lebih dari satu relasi. Bisa dilihat di sini ada entitas dosen dan kuliah. Kemudian relasi ganda itu ini ya, ada dua hubungannya, yaitu mengajar dan menguasai. Kemudian ini ada lagi yaitu relasi multi entitas. Di sini merupakan relasi yang terdiri dari tiga himpunan entitas atau lebih. Ini ada 1, 2 ya. Bisa lebih dari, ini ada 3 ya, kuliah, ruang, dan dosen. Ini merupakan contoh dari multi entitas. Selanjutnya adalah spesialisasi, yaitu merupakan proses dekomposisi atau pengelompokan sebuah himpunan entitas yang melahirkan himpunan entitas yang baru, dilakukan secara top down. Yang ditekankan dalam spesialisasi di sini adalah perbedaan antar kelompok entitas. Notasi relasi yang digunakan adalah relasi ISA, yaitu berasal dari kata is a. ISA sendiri yaitu dilambangkan dengan hubungan antar superkelas dan subkelas. Ini adalah ISA, atau biasanya is a. Kemudian kita masuk ke generalisasi, yaitu proses dari penyatuan beberapa himpunan entitas menjadi sebuah entitas baru. Atribut yang dari masing-masing himpunan entitas kemudian disatukan ke dalam himpunan entitas baru. Selanjutnya adalah agregasi, yaitu merupakan sebuah relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Ini merupakan contohnya, yaitu banyak mahasiswa yang mempelajari banyak mata kuliah, dan sebaliknya yaitu banyak mata kuliah yang dipelajari oleh banyak mahasiswa. Selanjutnya adalah pengkodean internal. Hal ini dilakukan untuk efisiensi ruang penyimpanan, sehingga data dinyatakan dalam bentuk yang lain. Misalkan di sini ada sekuensial, yaitu sempurna, baik, cukup, kurang, dan buruk. Contohnya adalah A, B,
C, dan E. Selanjutnya yang kedua adalah mnemonik. Pengkodean mnemonik ini dilakukan dengan membentuk suatu singkatan dari data yang ingin dikodekan. Contohnya di sini adalah data jenis kelamin, bisa dikodekan dengan L serta T, L dan P ya. Kemudian ada pengkodean internal block. Di sini pengkodean dinyatakan dalam sebuah format tertentu. Contohnya adalah data format seperti NIM. Pada NIM terdapat satu baris ini ya, misalkan G231160001. Pada format ini ada artinya yang pertama yaitu G. G ini adalah fakultasnya. Kemudian 231 ini adalah merupakan kode program studinya. Kemudian 16 ini merupakan tahun masuknya. Kemudian 001 ini merupakan nomor urut dari mahasiswanya. Ini adalah contohnya ya di sini. Mahasiswa mempunyai dua atribut yaitu NIM dan agama. Kemudian data agama dengan pengkodean dan himpunan entitas untuk referensinya. Jadi data agama dengan pengkodean ini ya, untuk data agamanya ini. Jadi banyak mahasiswa beragama hanya satu saja ya, salah satu saja maksudnya di sini. Jadi satu agama bisa dimiliki oleh beberapa mahasiswa, tetapi banyak mahasiswa, kebalikannya ya, banyak mahasiswa hanya mempunyai salah satu agama saja di sini. Untuk sekian dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.